Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi ya, nama saya Doni Setiawan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang lanjutan tugas kemarin saya, yaitu kan kemarin kan tugas saya yaitu menjelaskan tentang data preprocessing ya, metode preprocessing, algoritma preprocessing. Dan sekarang saya ingin melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu adalah apa ya namanya menjelaskan tentang penerapan algoritma binary search tree khususnya yaitu algoritma ID tree-nya ya terhadap dataset yang masih sama yaitu dataset credit card. Nah, uh, oke. Okay. Nah, misalkan saya sih jelaskan dulu sih algoritma editor bekerjanya seperti apa ya. Jadi secara sederhana algoritma editor itu bekerja dengan cara membuat pohon keputusan berdasarkan nilai entropi dan informasi gain. Setiap fitur dalam dataset akan dihitung seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil prediksi. Fitur dengan informasi gain akan tertinggi akan dijadikan node utama, lalu percabangan terus dibuat hingga data terbagi dengan baik antara kelas default dan tidak defaultnya. Nah, oke. Okay. Kita beralih ke konteksnya ya. Oke. Misalkan kemarin kan saya sudah melakukan split data trend, enggak, maksudnya kayak pembersihan data, kemudian fitur engineering menambahkan data baru, lalu kemudian kita melakukan split data trend dan test dan di modeling bagian logistik regression untuk di bagian processing. Nah, sekarang saya ingin lanjut ke modeling dengan decision tree-nya gitu ya. Nah, model yang saya gunakan di sini adalah decision tree classifier dan kriteria entropi yang dikenal juga sebagai algoritma edit tree. Nah, tujuan dari model ini adalah untuk memprediksi apakah seorang pelanggan kartu kredit akan mengalami default payment atau tidak berdasarkan pola dari fitur-fitur keuangannya. Oke. Di bagian kodenya saya menggunakan library decision task classifier dari current tree. Kemudian parameter yang saya gunakan adalah criterion entropy yang artinya pohon akan dibagikan berdasarkan perhitungan ID tree. Kemudian setelah model dilatih menggunakan data latih, training dan saya melakukan evaluasi menggunakan data test untuk melihat seberapa baik model ini memprediksi kasus baru. Nah, kan di sini akan saya jelaskan ya kelanjutannya. Hmm, di sini saya akan jelaskan bagian pertama yaitu nah ini dia yang saya buat. Nah, kemudian pertama gini, baris pertama mengimport library yang dibutuhkan untuk membuat dan mengevaluasi model yang bagian ini. Kemudian inisiasi model dengan criterion entropy ID tree atau ini yang tadi itu bisa dibilang parameternya. Kemudian batasi depth untuk mencegah overfitting kasar. Oke, ini bagian selanjutnya. Tree model decision tree classifier, return entropy random set berdua dan max depth 5. Saya penjelasan di sini bisa dibacakan langsung. Decision tree classifier digunakan untuk membuat model pohon keputusan. Kemudian yang kedua parameter criterion entropy, berarti algoritma yang digunakan adalah ID tree yaitu algoritma yang memiliki pembagian data berdasarkan nilai entropy, informasi maksimum. Kemudian random state 42 ini dia digunakan untuk memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian ada juga max depth sama dengan 5 digunakan untuk membatasi kedalaman pohon agar tidak terlalu kompleks dan mencegah overfitting gitu. Nah, pastikan variabel X trend dan Y trend ada harusnya dihasilkan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan saya sudah melakukan data trend dan data set data trend dari data set itu. Nah, jadi sudah ada, sekarang tinggal dipanggil aja dicoba itu. Menggunakan data latih, kemudian diprediksi, predik menggunakan untuk menghasilkan prediksi label, 0 tidak default, 1 default, prediksi proba menghasilkan probabilitas masing-masing kelas. Nah, mengambil probabilitas pelanggan melakukan default. Kemudian nanti di apa namanya ya, dicek, di print hasilnya. Nah, di sini accuracy score yaitu menghitung beberapa banyak prediksi model yang benar dibanding total data uji. Kemudian yang kedua, mengukur beberapa baik model dapat membedakan antara pelanggan yang default dan yang tidak. Dan kemudian yang ketiga, nilai semakin mendekati satu berarti performanya makin bagus. Kemudian ada classification report menampilkan metric precision, recall, dan F1 score untuk tiap kelas default dan non default. Dari hasilnya bisa dilihat apakah model cukup seimbang atau masih berat ke salah satu sisi. Bisa class imbalance. Nah, coba kita lihat run dulu. Oke. Nah, hasilnya adalah gini. Hasilnya adalah decision tree result, akurasi segini, ROC akurasi, klasifikasi report, presisi, recall, F1 score, support. Nah,
Untuk akurasi sekitar 0,80, presisinya 80, recall, iPhone score dan support. Nah, kemudian kita masuk ke dalam visualisasi pohon keputusan untuk membantu memahami aturan keputusan yang dipakai model. Jika fitur name sangat banyak, gambar bisa tampak padat. Oke, seperti ini ya. Nah, kodenya kita running dulu. Nah, pertama baris ini menampilkan struktur dari pohon keputusan yang sudah dilatih. Kemudian file true memberi warna berbeda untuk setiap cabang berdasarkan hasil kodifikasi. Kemudian fitur names, nama kolom digunakan sebagai dasar pemisah node. Kemudian class name memberi label yang lebih mudah dibaca, bukan 0 dan 1. Exception, num array. Oke, dari pohon ini kita bisa melihat fitur yang paling penting biasanya berada di bagian atas pohon. Ini dia hasilnya. Visualisasi decision tree berdasarkan dataset credit card. Dan di sini yang paling tinggi adalah untuk menjadi rootnya, yaitu adalah kolom P0 bagian evaluasi ini. Nah, dari hasil evaluasi saya menggunakan beberapa metrik seperti akurasi skor ROC, AOC, dan juga classification report untuk melihat precision, recall, dan advanced score. Hasil menunjukkan bahwa model ini sudah mampu mengenali pola data dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, misalnya dengan menyeimbangkan data menggunakan teknik seperti smooth atau mencoba metode lain seperti random forest ya. Nah, kemudian juga ada visualisasi keputusan yang tadi bisa melihat bagaimana pohon memecah data berdasarkan fitur-fitur tertentu, misalnya limit kredit, histori perbayaran, atau usia. Setiap cabang menunjukkan keputusan berdasarkan nilai fitur tersebut dan hingga akhirnya menghasilkan prediksi dari daun pohon. Oke. Berarti lanjut ke perbandingan logistik regression dan decision tree. Di bawah ini kita buat tabel perbandingan performa antara logistik regression yang sebelumnya saya buat dan kemudian decision tree. Nah, jika prediksi dari logistik regression disimpan di variabel YPRED logreg atau logreg, maka gunakan itu. Jika tidak, script kemudian menghasil dari objek model pipeline yang sedang dipakai sebelumnya. Nah, ini dia kodenya. Jadi untuk hasilnya yaitu 0 untuk logistik regression dan 1 untuk decision tree. Ini akurasinya untuk logistik regression 0,80 dan logistik decision tree edit tree 0,81 ROC. Nah, kode di atas membuat tabel perbandingan antara dua model, logistik regression yang sudah dibuat sebelumnya, decision tree yang baru ditambahkan. Dua metrik yang dibandingkan adalah akurasi dan ROC. Dengan tabel ini kamu bisa lihat langsung mana model yang lebih baik. Biasanya decision tree bisa sedikit lebih tinggi akurasinya, tapi belum tentu lebih stabil dari logistik regression. Oke, dan mungkin lanjut ke analisis kelebihan dan kekurangan. Nah, ini berikut ini ringkasan singkat kelebihan kekurangan. Kelebihan decision tree mudah diinterpretasikan karena dapat divisualisasikan dalam bentuk pohon. Kemudian mampu menangkap hubungan nonlinear dan interaksi antar fitur tanpa perlu transformasi nonlinear. Kemudian tidak memerlukan normalisasi fitur. Kekurangan decision tree rentan terhadap overfitting jika kedalamannya tidak dibatasi, tidak stabil, sedikit perubahan data bisa mengubah struktur pohon secara signifikan. Bisa bias terhadap fitur dengan banyak level jika fitur kategorikal belum diproses dengan baik. Kesimpulannya, jadi dengan menambahkan algoritma decision tree, kita bisa melihat bahwa model ini mampu menangkap hubungan yang lebih kompleks dibanding logistik regression. Namun karena sifatnya yang sensitif terhadap data dan mudah overfitting, model ini perlu dikontrol parameter-parameter utamanya agar tetap stabil. Jadi secara keseluruhan pada bagian ini saya berhasil membangun model klasifikasi menggunakan algoritma edit tree yang membantu memprediksi resiko gagal bayar pelanggan. Melalui pendekatan ini kita bisa lebih mudah memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keputusan kredit. Sekian penjelasan saya untuk bagian algoritma decision tree edit tree. Di video selanjutnya saya mungkin akan membahas bagaimana meningkatkan akurasi model ini dengan ya yang lainnya sih, metode-metode yang lainnya. Stay tune aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.